Sekarang gue lagi ngurusin hijab klinik sama bantuin penerbitannya si Aya. Udah deh, jangan sibuk mulu. Ntar lo tahu-tahu tua dan gak punya siapa-siapa lo. Ih. Halo? Kal? Kalilah? Halo? Kal? Astagfirullah. Kamu kenapa, Kal? Kailah. Hei. Kal? Aku gak punya siapa-siapa, Zam. Maksud kamu? Dan aku bukan milik siapapun. Bener kata temanku. Bisa dibilang aku ini nggak ada. Aku bukan seorang ibu yang dimiliki oleh anaknya. Aku bukan seorang istri yang dimiliki oleh suaminya. Bukan pula seorang adik yang dimiliki oleh kakaknya. Aku sendiri, Zam. Sendiri. Salahkan saya, Kal. Salahkan saya. Saya yang salah. Nggak ada hubungannya sama kamu, Zam. Ini tentang aku sendiri. Aku terkucil dan gak berarti. Walaupun seluruh dunia menggendongku, tapi aku tetap seseorang yang lumpuh. Kau bilang kamu sudah punya cowok, Kal? Emangnya muka aku kelihatan kayak punya cowok apa? Kau mikir dong, Zam. Kalau aku udah punya cowok, pasti akan dengan bangga aku kenalin ke kamu. Biar aku gak dibilang gadis malang lagi. Astagfirullahaladzim. Aku gak mau kehilangan muka di depan Ayah, di depan kamu, Tante dan Om Jalal. Kalau dunia nggak mau menolongku, biar aku menolong diriku sendiri dengan hayalanku. Dan sekarang, hayalan itu sudah habis waktunya. Terus kamu mau gimana sekarang? Nggak tahu. Kamu jangan kemana-mana ya. Tunggu sampai saya datang. Nggak apa-apa kok, Zam. Pokoknya kamu jangan kemana-mana. Makasih.
Lagi ngapain, Mas? Jualan, Mas. Saya bisa minta tolong nggak? Boleh, Mas? Tolong jagain mobil itu sama perempuan yang ada di dalamnya sampai saya datang. Kalau sampai kenapa-kenapa, Mas yang saya cari. Ya, Mas. Ini, Mas. Minta tolong ya, Mas. Ya. Panggil orang bengkel aja, Pak. Suruh ke sini atau diderek. Iya, iya. Loh, sampean nggak nyari daun? Tadi memang maunya begitu, tapi waktu saya ke kebun, kaki saya kecoblos di lubang. Mosok. Iya, kebetulan Bu Haji SMS saya minta tolong supaya temenin Bapak. Ya, ini SMS ini. Nggak percaya. Mana? Oh. Yo kan? Kamu percaya nggak, Ai? Mobilnya mogok beneran apa enggak? Nggak bakal, Bu. Alasan cowok dengan mobilnya kan udah legendaris banget. Terlambat datang, mobil mogok. Pengen cium cewek, mobilnya mogok tempat sepi. Kira-kira ngapain ya, Ai? Om Wi mogok di situ? Apalagi kalau bukan kangen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ya jagoannya datang. Ada yang datang? Saya dapat laporan dari warga, katanya di depan rumah Dewi Dia ada mobil ngebul. Saya panik langsung ke sini. Ternyata, Cuk, cepet panggilin mobil derek. Gak usah. Ya biasalah. Ini apa? Cuma ya mesinnya panas sedikit lah gitu. Biasa. Oh, mobil lama. Ya mobil tua sih emang ada aja masalahnya. Ya enggak gitu. Ini cuma mungkin apa ya? Saya terlalu keras gitu ngegebernya gitu. Ya ginilah. Kalau nggak bawa supir kan? Kemana supirnya? Minta keluar. Oh enggak. Dia lagi sibuk itu ngeberesin apa itu ya? Skripsi. Nah, dia nggak bisa diganggu. Dia tuh lagi menyelesaikan S1. Nah begitu. Begitu kira-kira. S1? Iya. Oh, supirnya Mas Wijoyo kuliah? Iya, semua biayanya saya yang bayar. Nah, ini omong-ngomong, Bang Jack sendiri kuliah di mana nih? Baru-baru kuliah, tidur aja di pasar. Kalau saya kuliah di UFH Jakarta, jurusan agama. UFH itu apa? Universitas Fajar Harapan. Fajar Harapan maksudnya kuliah subuh. Iya kali. Pasti nih ngaji terus gitu. Jadi nggak sempet tuh dengerin musik, nggak bisa sempet nonton bioskop. Padahal ya
Zaman saya muda tuh, ya ampun, penyanyi-penyanyi terkenal saya kenal semua. Paul Anka, ya kan? Engelbert Humperdinck, Matt Monro. Oh, sukanya sama yang lembut-lembut. Iya. Kalau saya soal musik, saya suka yang rada keras dikit, agak lugas dikit gitu. Rolling Stones? Coba. Dang 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 dang. I can get no Satisfaction, I can get no satisfaction when I try and I try and I try and I try. I can get no satisfaction. I can get no Satisfaction. Cause I try and try and I try. Sebetulnya dua-duanya lagu siam. I can get no. Yeah, yeah, yeah. That's what I said. That's what I said. Woo, 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 woo. Yang habis konser pasti haus. Minum yuk. Alhamdulillah. Tapi rumah ini kenapa sepi banget ya? Mama kemana, Tidur. Tadi ayah ketok kamarnya tapi nggak bangun. Biasa, kurang darah. Ya perempuan seumuran Dewi dia itu penyakitnya begitu. Lemes, bobo, lemes, bobo lagi. Ih, itu orang ngomongnya nggak pernah ngenakin sih. Amit-amit deh. Ini ayah, kamu kan perempuan nih. Bisa nggak kita ngomong jujur dan terbuka, terus terang? Saya? Ya, silakan Om. Nah, ini kira-kira mamahnya Azam ini tidur beneran apa tidur pura-pura? Tadi sih pura-pura tidur Om. Udah saya sangka gitu. Perempuan seanggun itu ternyata bisa bohong juga ya. Mama risih aja sama kedatangan Bang Jack dan Om Wi. Ya kan dia bisa bilang terus terang. Mohon maaf, Mas, Abang, saya hari ini nggak terima tamu. Beres kan? Ya tapi perempuan kan nggak bisa sesaklek itu Bang. Oh enggak, keterus-terangan, kejujuran itu lebih penting kan? Daripada membiarkan dua hati terlunta-lunta kayak musafir begini. Gimana? Ya enggak dong Om. Ketika rasa malu dan pura-pura sudah terkelupas, lantas di mana keindahan seorang perempuan? Ketika segala sesuatu yang udah jelas, terus di mana permainannya? Gak seru dong Saya semakin mengerti kenapa perempuan tidak layak menjadi imam. Karena mereka tidak mempunyai jiwa proaktif. Mereka lebih membela kehormatannya melalui rasa malu dan kepura-puraan. Allah menutupi aib bumi dan seisinya dengan menggelapkan malam. Itulah perempuan. Lalu Allah menerangkan siang dengan matahari supaya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Terus bagaimana dengan rembulan dan bintang di waktu malam hari? Itu pun lebih dari cukup untuk membuka aib ataupun kehormatan seorang perempuan. Nah, ternyata perempuan tidak selalu terlindungi, iya kan? Ya mungkin aja Allah emang mau membuka aibnya, tapi pastinya di bawah sinar rembulan yang lembut, tidak sepanas dan seterang matahari.
Ya, tapi kan sekarang ini banyak tuh perempuan-perempuan yang membuka aib mereka sendiri secara terbuka belak-belakan siang malam, ya kan? Yaitu mungkin Allah sudah tidak memperdulikan keperempuanannya lagi, lalu mencampakkannya ke urusan dunia. Dan dunia tidak pernah punya rasa kasih sayang. I love you, Ayah. I love you. Kok nggak dibales sih? Kamu sudah memperlakukan saya loh di depan dua orang terhormat ini. Kamu nggak balas perasaan saya. Mungkin lu emang cowok yang dianggap nggak pantas menerima jawaban cinta, termasuk dari istri lu sendiri. Jam, kita tadi udah ceramah panjang lebar tentang kehormatan dan rasa malu perempuan. Nggak ngerti juga. Gini nih, anak muda zaman sekarang kayak begini nih. Iya, nggak kayak kita dulu kan? Lain. Astagfirullahaladzim. Ini bukan belain saya, malah ketawa. Udah nggak usah. Biar ayah sendiri yang belain suami ayah. I love you too. Lu tadi udah bagus. Udah, lu jangan ngerendahin diri lu sendiri. Udah bagus tadi tuh. Gak apa-apa bang. Bahkan suami saya berhak mendapatkan pengorbanan lebih dari ini. Kamu apa sayang? Mobil, rumah, saya beliin. Aku mau mata kamu gak jelalatan lagi ke perempuan lain. Ih, nyesel aku pura-pura tidur. Harusnya ikut tadi ngobrol di situ, biar lebih seru. Biar aku tenang-tenang tuh dua cowok tua itu. Rasanya kita mesti pamit nih Bang Jack. Iya. Biar berdua lebih seru. Aduh, kita pamit dulu ya. Sampaikan sama mama lo, jangan biarkan dua hati terlunta-lunta lebih lama lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, tadi apa? Perempuan tuh kurang apa tadi kalau lemas gitu? Kurang darah. Aku masih di sini untuk setia. Lagu ini siapa tuh? Mick Jagger. Dulu waktu dia mau masuk warga negara Indonesia, dia ciptain tuh lagu. Oh, bener. Belajar bahasa Indonesia di Bali dia. Bagus sih bahasa Indonesia. Iya. Harusnya aku bisa nyindir Mas Wijoyo. Kalau memang dia menghormati Widiarsi Gunawan, lamar dong. Jangan waku car mulu. Ih. Ya ampun, terus gimana? Udah lapor polisi? Bu Ustadz kayak nggak tahu orang-orang sini aja. Paling males urusan sama polisi. Tapi ini bukan main-main loh. Ratusan juta yang hilang. Emang belum rezekinya Bang Udin aja kali, Bu. Tapi ini memang uang orang lain. Bang Udin aja yang kebetulan pegang. Kenapa mesti ganti rugi, Bu Ustadz? Kan maksudnya baik. Cuman megangin doang sampai yang punya dateng. Namanya juga amanah. Emang harus ada tanggung jawabnya. Ya elah, mendingan nggak usah diurusin deh. Memang sebaiknya begitu. Tinggalin yang bukan urusan kita. Lah, kalau ada bayi ngegeletak di pinggir jalan, terus gimana? Masa ditinggal, Bu Ustadz? Bayi itu bisa masuk kategori fakir miskin, kaum duafa, kaum yang lemah, kaum yang tidak berdaya, tidak punya apa-apa.
Mungkin juga bayi itu adalah yatim piatu. Dan golongan seperti itu pasti jadi urusannya orang Islam. Mending gak usah nemu apa-apa deh. Kalau gue sih mending nemu laki, terus ngelamar. Lunya aja yang susah ditemuin. Laki-lakinya aja pada buta, kebanyakan nonton bola. Saya duluan ya. Mari. Iya, mari. Lihat nggak? Lihat nggak? Iya, gue jadi kepikiran loh. Siapa tahu. Tapi nggak tahu lah ya. Tumben gitu. Punya uang banyak. Lo sendiri lihat kan di dompetnya? Emang apaan? Nah, lu ngomongin apaan? Gue ngomongin jilbabnya. Keren. Nah, lo tadi bilang kan kalau lu juga kepikiran, iya kan? Gue kepikiran gimana kalau Bu Ustadz jadi artis. Pasti keren. Oh. Kalau lu mikirin apa? Sama kayak lo berdua. Bohong. Pasti tadi lu jadi Bang Udin. Nuduh Bu Ustadz yang enggak, iya kan? Sebetulnya gimana sih ceritanya si Udin? Sampai heboh satu kampung? Duit temuannya hilang di tangan si Udin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sembrono banget sih tuh anak. Lagian sok berani megang duit temuan ratusan juta perak. Siapa yang nyangka bakal begini kejadiannya? Emang bener ya, Tat? Udin harus ngegantiin duit yang hilang itu? Ya harus ganti. Kalau enggak, besok-besok orang akan menemukan barang ini, barang itu, dan nggak ada yang mau nolong nganterin mencari pemiliknya. Nggak ada lagi kebaikan. Oh, gitu ya. Tapi kan Udin nggak punya duit sebanyak itu buat ngeganti yang hilang, Tat. Salah dia sendiri. Musibah itu ada yang kiriman dari Allah dan ada yang undangan dari manusia. Udin dan duit hilang itu termasuk kategori yang kedua. Saudara kita yang mungil ini cari masalah sih. Ya ampun. Bisa jual nyawa tuh anak. Itu juga masih belum cukup. Mah, emangnya kamu tahu persoalan duitnya Udin yang hilang? Dengar-dengar Bang Udin kehilangan duitnya ya? Sampai semua orang pada dituduhin gitu. Persoalan udah ngelebar jadi fitnah, mah. Satu kampung bisa ngeroyak Udin. Pak Ustadz, seandainya yang punya duit ngiklasin kehilangan itu bagaimana? Ya selesai urusan. Insya Allah. Kenapa ente tahu masalah Udin ini? Atau jangan-jangan duit ente yang hilang? Kalau iya kenapa ente gak pernah cerita ke saya? Pelan-pelan aja dong ngomelnya. Silakan diminum tehnya. Nah, itu baru benar. Minum.
Ada cerita begini, Tat. Seseorang punya duit dalam jumlah gede. Kira-kira 10 kali lipat dari penghasilan orang sekampung per tahun digabung jadi satu. Langsung ke masalah. Suatu hari duitnya hilang. Mungkin dicolong. Lapor polisi. Tapi nggak ngelapor. Kebodohan pertama. Terus? Nggak lama kemudian ada orang nemuin duit itu. Apes itu namanya. Kok apes, Pak? Dipakai nggak halal. Dirawat jadi tanggung jawab dia. Dicuekin. Namanya lepas tanggung jawab. Selain itu, tahu dari mana bahwa uang itu adalah uang orang pertama yang hilang itu? Oh iya ya. Belum tentu juga punya sang pemilik pertama. Kemudian duit temuan itu hilang. Kebodohan kedua. Maksudnya? Duit segede itu nggak boleh hilang begitu aja, Ma. Lazimnya orang akan ekstra hati-hati. Dan perhatikan, kebodohan yang dibiarkan hanya melahirkan kebodohan berikutnya, serta fitnah. Kebodohannya bisa di-stop kok. Gimana caranya? Pemilik pertama mengikhlaskan. Itu bodoh namanya. Pak Ustadz demen banget sih ngebodoh-bodohin orang. Emang pada bodoh. Si pemilik mengikhlaskan sesuatu tanpa dasar. Memangnya di dunia ini cuma dia yang kehilangan uang sebesar itu dalam waktu yang bersamaan. Semuanya berdasarkan praduga. Mendingan gak usah diomongin deh. Mendingan gitu. Terus gimana nasibnya Bang Udin, Pak? Kasian kan kalau harus menggantiin uang sebesar itu? Kalau kita sanggup, ya satu kampung patungan bantuin Udin. Tapi kalau nggak sanggup, satu kampung giliran besuk dia di penjara. Berapa duit Pak Jalal yang hilang? Saya punya catatan nih. Rp800.237.500. Wah, gede juga. Betul, Tat. Kenapa ngakunya baru sekarang kalau duit ente hilang? Gue keceplosan. Gini aja Pak Jalal. Pak Jalal harus ikut bertanggung jawab supaya fitnah nggak menyebar luas. Pak Jalal harus cari tahu apakah duit yang ada di Udin itu duit Bapak atau bukan. Gimana caranya, Tat? Duitnya kan udah hilang. Iya bantu nyari dong. Cari kemana, Pak Ustadz Ferry? Yang jelas bukan di rumah ini. Tuh, saya udah bantu informasi dikit-dikit, ya kan? Tolong segera selesaikan. Saya khawatir bisa terjadi pembunuhan gara-gara duit hilang. Ya Allah, jangan dong, Pak. Pak Jalal, kenapa nggak dari dulu aja lapor ke polisi kalau uangnya hilang? Malu, Bu Ustadz. Saya pernah jatuh miskin. Tapi karena sesuatu yang maco, yaitu bayar utang. Masa saya harus ngaku kemalingan? Kesannya cupuk banget. Nggak jantan. Kalau dirampok, kesannya lebih keren kali ya. Ya ampun. Sebentar lagi ente jadi banci kalau diem aja. Selain itu, saya pengen lihat duit itu balik lagi ke tangan saya dengan sendirinya, Tat. Allah nggak tergantung maunya ente. Allah punya kehendak sendiri. Tugas ente cuma berikhtiar sebagaimana lazimnya orang mukmin. Jangan terlalu narsis lah jadi orang. Iya, Pak Ustadz. Minum gua.
Sengaja, biar nambah banyak ngomelnya. Hilang aja Faruk. Main minum aja punya saya. Waalaikumsalam. Iya Kalilah. Zam, aku boleh cari makan dulu nggak? Aku lapar. Astagfirullahaladzim. Kamu masih di situ Kalilah? Kata kamu aku suruh nunggu. Ya Allah. Maaf. Maaf Kalilah, saya lupa. Sekarang kamu pulang ya. Nanti kalau kamu nyusul aku terus akunya nggak ada gimana? Kalilah, pulang. Nanti kamu saya jemput di tempat yang lain. Jadi aku sekarang boleh pulang? Iya. Kamu boleh pulang sayang. Saya temani kamu dari sini. Saya doakan kamu sampai kamu tidak membutuhkannya lagi. Sekali saja tuh biarkan aku rasakan hangat pelukmu. Mungkin saja kan kau dapat rasa cintaku sampai kini. Mencipta satu kisah untukku bila engkau tersenyum untuk memanggilku. Berikan satu harap untukku untuk buktikan cinta memang ada. Sekali saja tuh biarkan aku rasakan hangat pelukmu. Mungkin saja kan kau dapat rasa cintaku sampai kini. Din, lu harus tanggung jawab dong, Din. Yang paling bertanggung jawab adalah orang yang nyolong duit gua. Kenapa lu nyalain gua? Karena lu nggak jadi kasih kita modal. Kan gua kemalingan. Salah gua di mana? Kesalahan lo udah ngancurin peluang bisnis gue. Harusnya gue sekarang udah buka usaha pengolahan minyak kelapa buat ngelayanin 5 warung nasi. Gimana gua bisa minjemin modal buat lu kalau duitnya nggak ada? Nah, gimana kita mau dagang kalau modalnya kagak ada? Dan lo yang ngejanjiin modal itu, Din. Terus lu maunya apa? Ganti rugi dong. Harusnya kita punya keuntungan minimal 200.000 per hari. Sekarang semuanya buyar. Ada apa ini ribut-ribut? Hah? Ini Bang Asrul, kita bertiga lagi minta pertanggungjawaban si Udin. Karena dia batal ngasih pinjam kita modal. Apa kerugian kalian? Peluang usaha, Rul. Keuntungan kita 200.000 per hari. Ya, betul. Berarti si Udin harus bayar sama kalian. Tuh,
Apa gue bilang? Lu ikut gila, Srul. Kalau pengen jadi Abu Nawas, mancungin dulu hidung lu. Apa yang sudah kau janjikan sama mereka? Modal. Dengan uang itu, uang yang seharusnya tidak halal, yang kau pakai untuk apapun, bahkan untuk menolong fakir miskin yang kelaparan. Iya. Hah? Oke, kalau begitu. Terkadang kita memang melakukan kebodohan. Dari modal yang kau pinjamkan itu, apa yang kau dapat? Ya bagi keuntungan lah. Berapa? 50-50. Pakai bahasa Indonesia. 50-50. Tapi sekarang kau tak mendapatkan pembagian keuntungan itu. Kan proyeknya batal. Itu namanya kau rugi. Sama aja dengan mereka. Hah? Kalian berikan bagian keuntungan itu sama si Udin. Begitu juga sebaliknya. Ayo cepat, cepat, cepat. Ayo apa lagi nih? Ayo, semuanya saling membayar. Setelah itu kalian pikir di sini. Hah? Ayo cepatlah. Bayar pakai apa Bang Haji? Kan proyeknya belum sempet jalan. Proyek belum jalan, keringat belum kering, modal juga belum ada, terus minta ganti rugi? Hah? Itu namanya kalian itu menuntut bayar dengan impian-impian kalian. Terus gimana dong? Kita udah terlanjur mimpi muluk-muluk. Beban psikis gue jadi berat nih. Oh, kalau begitu biar awak bangunkan mimpi kalian itu. Ya?